Kita masuk nih ke dalam pemanfaatan SIG. Di dalam SIG ini ada berbagai macam pemanfaatan, mulai dari misalnya contohnya nih di bidang perencanaan pembangunan. Di sini Ibu ada contoh peta, kita mau membuat lokasi transmigrasi di salah satu wilayah di Indonesia misalnya ya. Kemudian apa yang harus kita buat terlebih dahulu? Yang pertama kita harus membuat lokasi pemukiman yang telah ada. Nah ini nih contohnya, sebarannya lokasinya ini yang warna orange ini. Kemudian ada kesuburan lahan pertanian. Di kesuburan lahan pertanian ini ada lahan yang udah kita identifikasi sebelumnya. Nah udah diteliti ini, ada lahan tidak subur, ada lahan subur, dan ada lahan sangat subur yang warna hijau banget nih. Terus ada juga kita harus membuat lagi nih sebelum transmigran berpindah ke sini tuh jaringan jalan. Ini penting banget. Jalan lokal, ada jalan setapak di lokasi transmigran. Kemudian ada jaringan irigasi. Nah ini nih jaringan irigasi. Kalau lahan subur berarti harus berkaitan juga perairannya ada di sebelah mana saja gitu. Atau daerah irigasinya airnya. Nah, makanya ketika sudah dibuat semua peta, maka dalam SIG itu ada yang namanya overlay. Overlay itu menyatukan beberapa peta. Jadi peta yang sudah kita buat tadi, karena kita bikin petanya digital kan ya, kemudian di-overlaykan, disatukan di aplikasi ArcGIS. Maka jadinya seperti ini. Itu gambarnya ya. Kita lihat yang manfaat kedua. Kita mau inventarisasi sumber daya alam. Ketika kita berkaitan dengan sumber daya alam, kira-kira wilayah di sana itu cocok ditanam apa? Misal kayak gitu. Nah, di sini kita mencari kesesuaian lahan tanaman jagung, misalnya ya. Nah, di sini yang harus kita buat sebelum menentukan kesesuaian lahan tanaman jagung, peta apa yang dibutuhkan? Yang pasti yang pertama adalah jenis tanahnya dulu. Di wilayah sana tuh kayak gimana jenis tanahnya? Ada aluvial, andosol, kemudian ini ada latosol dan sebagainya. Sesuaikan dengan warnanya. Misal ini warna aluvial, ini ditandainya dengan warna ungu misalnya, atau ini latosol warnanya merah. Ditandain untuk apa? Untuk bisa membedakan si jenis tanah yang ada di sana. Kemudian yang kedua ada kemiringan lereng. Kemiringan lereng ini dilihat dari lereng yang miringnya kurang dari 3% sampai yang berapa ini 25%. Tuh. Kita dilihat nih dari warnanya. Untuk di dalam SIG juga dalam pemetaan ada unsur seninya juga di sini. Jadi tidak sembarangan warna juga harus ditempelkan ya. Jadi harus disesuaikan juga untuk misalkan ini nih kemiringan lereng, mulai kalau misalnya kurang dari 3%, nah warnanya agak pudar, agak muda. Sampai ke kemiringannya sangat ekstrim. Nah, itu warnanya merah seperti ini. Itu. Tuh, jadi ada seninya di sini. Terus ada curah hujan. Nah, curah hujan di sini. Curah hujan 900 sampai ini 200 mm. 1200 mm. Itu warnanya biru muda. Kemudian kalau lebih dari 1200 mm itu warnanya biru tua. Selanjutnya ada ketinggian tempat. Nah, ketinggian tempat juga dianalisis, nah, dibuat petanya sampai nanti keempat peta ini di-overlaykan. Ya. Jadi apa nantinya? Jadi seperti ini. Peta kesesuaian lahan tanaman jagung. Selanjutnya kita ke pemanfaatan yang ketiga tentang mitigasi bencana. Misal kita mau menentukan kawasan rawan bencana gunung api yang ada di Indonesia atau di wilayah tertentu. Apa yang harus dibuatkan petanya? Yang pertama, jarak dari kaldera. Jarak dari titik gunungnya ya, kawah gunungnya. Jarak dari kaldera ini dibuatlah si petanya mulai dari jarak 10 km sampai dari satu nih. Nah, ini warnanya merah banget karena ini akan semakin berbahaya wilayah sini. Semakin dekat dengan kaldera maka semakin rawan gitu. Dibuatlah si jaraknya. Ada juga peta yang kedua, peta penggunaan lahan di sini. Ini adalah peta pemukiman. Kenapa perlu? Karena kan kita mau menganalisis daerah rawan bencana. Jadi wilayah penggunaan lahan, pemukimannya ada di sebelah mana. Nah, ini sangat perlu. Kemudian yang ketiga ada peta yang dibutuhkan itu kemiringan lereng. Ini sangat mempengaruhi. Jadi semakin lerengnya itu miring, maka akan semakin dampaknya bisa semakin besar. Mulai dari yang warnanya biru sampai yang ekstrim nih, lerengnya sangat miring, lebih dari 25%. Nah, ini yang warna merah.
Oke. Lalu adanya juga yang diperlukan adalah apalagi untuk kawasan rawan ini, jaringan sungai, karena saat meletus itu biasanya kan larinya ke daerah-daerah sungai. Lahar panas nanti bercampur dengan lahar dingin kayak gitu. Nah, ini sungai utama yang besar ini sama sungai musiman. Dibuat kayak gini petanya. Lalu dari 4 peta ini di-overlaykan, digabungkan lah. Jadinya kayak gimana? Jadinya seperti ini. Makanya jadilah peta yang namanya zona bahaya gunung api. Nah, zona yang aman di sekitar sini, berarti ini bisa ditempati nih sama penduduk. Ada juga zona bahaya, wah ini rawan nih. Ada juga zona sangat bahaya, ini lebih tepatnya dekat dengan kaldera. Itu menganalisis peta dari segini ya. Next, selanjutnya yang terakhir, kesehatan lingkungan. Jangan salah ya teman-teman, jadi untuk SIG ini bisa berguna juga untuk contohnya kayak sekarang nih, pandemi. Kalau kalian perhatikan ada peta-peta yang zonasi pandemi, rawan pandemi level 1, level 2 dan sebagainya ya. Nah, itu kayak gimana kok bisa dibuat kayak gitu? Itu dengan menggunakan SIG. SIG-nya di bidang kesehatan gitu. Kita mau memprediksi lokasi demam berdarah. Nah, apa yang diperlukan petanya? Yang pertama pasti penggunaan lahan pemukimannya kan, apakah ada pemukiman yang jarang, kemudian pemukiman kumuh, nah ini yang warna hijau, kemudian ada pemukiman lainnya nih. Ada apa lagi? Lokasi rawan jentik nyamuk. Titik-titiknya ini dicari, dari mana datanya? Dari Dinas Kesehatan. Jadi kita kerjasama mencari data yang berkaitan dengan ceritanya si penelitian ini gitu. Dicarilah titik-titik jentiknya di mana, kemudian dibuatlah peta prediksi lokasi demam berdarah seperti ini. Nah, inilah si lokasinya yang aman, peta rawan demam berdarah yang aman di sekitar ini. Kemudian ada juga yang warnanya kuning, ini waspada nih, di sini rawan terjadi. Kemudian yang warnanya merah, ini bahaya karena sering terjadi, kemudian banyak jentik juga bisa berpengaruh, atau padatnya penduduk juga bisa berpengaruh gitu. Itulah jadinya peta rawan demam berdarah gitu. Nah, itulah pemanfaatan dari SIG.